Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hello brothers and sisters yang saat ini sedang menyimak tayangan live talk show kami. Saya Miss Rizky. Kembali lagi akan menemani Anda tentunya di fanpage Facebook Blora Hijrah, channel dakwah untuk semua umat. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita sore ini dengan tema yang sangat menarik untuk disimak tentunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada semua pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan live streaming kami. Semoga itu bisa menjadi motivasi untuk kami agar kita bisa senantiasa memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk umat. Jika ada kritik dan saran barangkali yang membangun bisa disampaikan dan itu akan kami terima dengan senang hati. Baik. Tayangan siaran ulang sebelum-sebelumnya yang kemarin atau yang sebelumnya itu bisa juga Anda simak di fanpage Facebook Blora Hijrah. Di halamannya itu bisa Anda scroll down ke bawah, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini, nanti bisa kita tanyakan kepada narasumber kita sore ini. Begitu. Baik, barangkali kita sapa dulu ya narasumber kita sore ini. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ini namanya adalah Alfia. Ya, Alfia Zumrotu Rofiah. Oke, Alfia Zumrotu Rofiah. Biasanya dipanggil apa nih akrabnya? Panggil Vivin saja. Vivin, Iya. Baik. Mbak Vivin kali ya? Oke, baik Mbak Vivin. Ini dari data yang saya terima nih Mbak Vivin ya. Ternyata Mbak Vivin ini adalah seorang ustadzah muda pemirsa. Karena Mbak Vivin ini 6 tahun berada di pondok pesantren gitu. Gimana? Asik ya di pesantren ya Mbak Vivin ya? Iya, dulu di tahun pertama sempet ya malum pertama kali kan ke pondok. Itu terus usia berapa itu? lulus SD saya ke pondok. Lulus SD langsung berarti sama kayak yang Dek Hani kemarin ya. Lulus SD langsung ke pondok pesantren. Kemudian terus lanjut 3 tahun SMP di sana. di mana itu? Di Ngruki, di Sukoharjo ya. Oke, di Sukoharjo selama 3 tahun. 3 tahun ya. Sehabis 3 tahun sempet pengen keluar tuh, pengen ke SMA luar kan. Kenapa biasa itu? anak muda kan pengen nyoba, pengen ngerasain dunia luar gitu. Tapi ternyata setelah daftar sini sana nggak ada yang keterima, ya udah akhirnya memang takdirnya tidak diizinkan untuk pondok lagi. Oke. Di pondok lagi sampai dengan 3 tahun. Iya, 3 kemudian. tahun di SMA. Dan ternyata juga asik-asik aja di pondok. Iya. Tinggal kembali lagi ke kitanya ya. Itu gitu Abah sama Umi ngizinin waktu kan 3 tahun tuh di pondok ya kan. Terus ingin mencoba dunia luar, ingin nggak usah di pondok lah ya, di luar aja. Itu Abah gimana reaksinya waktu pertama kali? Ngizinin. Oke, nggak apa-apa gitu. Iya, soalnya dari awal cuma pengen di pondok 3 tahun gitu. Gitu. Soalnya Abah sendiri kan juga 3 tahun, jadi pengen ngikutin gitu. Tapi ternyata setelah itu pengen ke SMA luar, diizinin juga. Tapi ternyata daftar kemana-mana tidak diterima. Dan tidak diterimanya itu ternyata membawa hikmah, yaitu kembali lagi ke pondok pesantren. Memang ingin dijaganya di situ ya kan. Terus sekarang ini kuliah di kedokteran. Iya, kedokteran di Aceh, Universitas Abdul Aceh. Universitas Abdul Aceh. Iya. Jauh sekali. Kenapa milihnya itu kok jauh-jauh sekali di ujung sana di Serambi Madinah loh ini ya? Kenapa jauh sekali? Oh, sorry, Mas Rami Mekah. Iya. Dibenerin sama Ustaz. Sorry pemirsa. Set. Iya, karena dulu kan mau kuliah tuh ini daftar UTBK tuh kan, istilahnya UTBK, SBMPTN. Udah ikut semua tahapan tesnya. Semua itu ya. Udah ikut semua tahapan. Ternyata nilai yang masuk ke PTN di Aceh. Ya udah gitu. kita ambil PTN di Aceh. Passing grade-nya itu masuknya di Aceh. PTN Aceh. Akhirnya di situ. Akhirnya daftar sana. Juga udah coba PTS ini, swasta sini. Udah saya coba semua tuh di Jawa, UMY, UMS. Sudah semuanya dicoba. Kedokteran juga tapi ambilnya selain. Memang minatnya ke kedokteran itu atau dari awal Abah ke situ? Dari awal tertariknya kedokteran. Dari awal tertariknya kedokteran. Oke. Kalau ke Aceh ini bagaimana? Berapa jam? Ke Aceh sendiri kemarin awal tuh saya berangkat jam 10. Naik apa? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Biasa berapa jam? Abah. Jam 10 dari Solo sampai Jakarta jam 11, setengah 12. Setelah itu transit dulu di Jakarta. Baru take off lagi jam 3, sampai sana sekitar jam 5. Oke.
jauh sekali perjalanan Iya. karena ada Sampai transitnya sore. dulu, Iya, nggak bisa transit. langsung ya. Solo aja nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Solo aja, berarti transit dulu ke Jakarta. Iya. Baik, pemirsa semuanya, jamaah yang ada di rumah, ini saya perkenalkan narasumber kita sore hari ini adalah putri pertama dari Dr. Fatkur Rohim yang biasa ngisi kajian di Ngaos di Kito Cafe gitu. Semoga kelak bisa seperti abahnya, ya dokter, ya dakwah seperti itu. Jadi bisa seimbang antara keduanya ini. Terus di rumah ini dalam rangka apa nih Mbak? Lockdown ini ya? Jadi Iya, pulang. lockdown. Padahal baru kemarin saya itu liburan kan, kemarin libur semester, baru 1 bulan di sana, dipulangkan lagi ke sini. Jadi habis libur semester sudah balik lagi ke balik Aceh. lagi ke sini. Kemudian ternyata ada COVID-19 itu, akhirnya pulang lagi Dipulangkan ke sini. Memang Iya. dipulangkan. Memang diliburkan ya. Diliburkan, akhirnya bisa kuliah pulang. daring itu. Jadi ini kuliahnya online? Iya, online terus Setiap hampir hari, setiap everyday? hari, everyday. Everyday Ya. in the morning atau gimana? Pas Morning. pagi? Atau sesuai dengan jadwal? Pagi sampai sore biasanya. Sesuai dengan jadwal kuliah itu ya, sesuai hari ini kuliah. ada mata kuliah apa, nanti Iya. online gitu, pakai aplikasi Online terus sih, iya. Zoom itu ya, Zoom tiap biasanya. lagi. Oke, baiklah. Kemudian sebelum kita masuk ke materi ini Mbak Vivin, saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair sudah bersedia menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Semoga nanti habis ini obrolan kita lebih bermanfaat lagi, akan banyak yang dibagi ya setelah ini. Tema kita Mbak Vivin sore hari ini adalah agar iman dan imun kuat menghadapi COVID-19 gitu. Sebagai anak muda nih Mbak Vivin, gimana sih tanggapan Mbak Vivin ini soal peristiwa yang saat ini terjadi tentang COVID-19 ini, pandemi saat ini? Sedih, bahagia, atau bagaimana? Ya pastinya ini kan mungkin COVID-19 ini sangat asing di telinga kita awalnya kan, ya sejenis virus gitu ya? baru gitu. Sebenarnya virus lama tapi baru terkenal saat-saat ini gitu. Yang pertama kita dengar kabarnya dari Wuhan, China sana. Kemudian pada sekitar Februari ya sudah masuk ke Indonesia. Kemudian ya ini wabah yang sangat bikin kita panik ya. Jadi katanya bukan sudah wabah lagi ya, sudah pandemi ya, sudah betul. jadi pandemi. Kemudian ya apalagi ke orang-orang seperti kita ini yang mungkin tidak tahu bagaimana cara mengagetkan juga menanggapi virus-virus ini, apalagi ininya yang cepat sekali, penyebarannya cepat sekali dari orang ke orang, membuat kita mungkin ya panik gitu. Iya kan? Itu gimana tuh biar nggak panik? Kemarin sudah disampaikan sih sebenarnya waktu di video sebelumnya sama dokter Tini, gimana sih biar nggak panik? Nah kalau menurut Mbak Vivin sendiri nih, gimana nih biar kita nggak panik nih sebagai anak muda? Kadang paniknya lebih ini juga sih, ada yang nyantai juga sih, ada yang nyantai, ada yang terlalu panik juga, terus nggak mau sentuh-sentuh gitu kan? Iya. Tapi emang nggak boleh sentuh kalau ini ya, nggak mahram gitu ya. Gimana nih kalau menurut Mbak Vivin sendiri? Iya, apalagi kan ini mungkin kita pernah sering dengar istilah santuy kan sekarang santuy, iya. Jadi mungkin anak muda sekarang lebih sering ke santuynya itu. Jadi padahal pemerintah sudah memberikan peraturan-peraturan, tapi tetap saja masih ada yang nongkrong di kafe atau karena sekolah libur tapi malah pada main gitu masih kan. pada kumpul ke kafe itu. Jadi ya bagaimana kita mensikapinya itu sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan ilmu kita kan. Jadi bagaimana kita menghadapinya seperti itu. Karena ya mungkin Allah menurunkan wabah ini, menurunkan pandemi itu juga sudah tertulis gitu di Lauhil Mahfud kan. Akan ada sesuatu hikmah setelah akan ada pandemi ini terjadi ya. Ya, barangkali nanti ada sesuatu yang hikmahnya kita juga bisa hidup lebih bersih, lebih higienis. Oh iya betul sekali. Rajin cuci tangan, jadi rajin mandi, rajin jadi pakai hand sanitizer kemana-mana ya kan. Nah terus Mbak Vivin, ini kan sekolah lagi liburkan ya, bahkan kuliah kan juga online. Gimana nih, ada dampak nggak sih dalam belajarnya ini? Jadi online nih, jadi males gitu atau gimana dampaknya? Pasti. Apalagi di rumah. Ada istilah mager tuh ya kan, males gerak. Di rumah males, mager apa sih? Tuh tanya. Males gerak. Males gerak, oke. Iya, apalagi di rumah kan
kuliah mungkin tapi mungkin sebagai mahasiswa sendiri kuliah kan sudah jadi kewajiban, jadi mau nggak mau kita harus belajar gitu kan, terus dikejar sama target, dikejar sama ini, jadi mau tidak mau ya harus tetap setiap hari harus belajar semangat gitu. Ya, memang terdampak, tapi kitanya sendiri harus tetap semangat menjalani perubahan yang setiap harinya ke kampus, setiap harinya ke sekolah, dan sekarang semuanya dikerjakan online di rumah dan harus berjalan sesuai jadwal setiap harinya. Itu bagaimana? Memotivasi diri sendiri terus ya berarti? Iya, betul. Tiap pagi itu? Tiap pagi harus dikejar semangat. Oke, terus selama lockdown ini Mbak Vivin, apa yang dilakukan di rumah setiap harinya? Ngerjain apa? Selain kuliah ya pastinya, mungkin diceritakan semuanya plus jadwal kuliahnya itu. Oh iya, biasanya saya setiap hari, jadi malamnya itu kan sudah ada jadwal kuliahnya tuh buat pagi. Biasanya persiapan pagi untuk mulai, besok gitu ya. Pagi mulai jam 8, jam 8 kuliah tuh pakai Zoom kan. Pakai Zoom, terus sudah siap semuanya? Ada apa itu dari dosen berbicara. Setelah itu biasanya kuliah dilanjutkan lagi setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur, ya, dari pagi sampai azan duhur itu ya. Kemudian duhur, kemudian kegiatan saya di rumah sih apa ya? Ada 2 adik sih. Ada 2 adik di rumah. Jadi sambil ngomong adik, ada sisi positifnya juga. Jadi biasanya kalau kuliah itu kan nggak bisa sambil ngomong adik. Iya, betul. Sekarang kuliah sambil ngomong adik, sambil bantu ibu di rumah gitu. Oke, Masya Allah. Terus habis itu selain kuliah apa lagi? Ngomong adik, terus apa lagi nih? Adik ya mungkin bantu-bantu sedikit, bantu-bantu rumah. Bantu-bantu rumah. Seperti itu. Saya lebih disibukkan sama kuliah sih. Lebih karena mata kuliahnya masih banyak ya ini ya. Banyak. Semester berapa ini? Semester 2. Semester 2. Oke, masih panjang perjalanan ke depan ya. Hampir setiap hari saya berhadapan sama laptop itu. Berapa SKS ini semester ini? Kalau kedokteran berapa SKS sih? Banyak kayaknya ya. SKS 24. 24 SKS. 24 SKS. Tapi sekarang sistemnya blok sih. Bagaimana itu maksudnya sistem blok? Sistem blok itu jadi satu semester ada 3 blok. Satu bloknya itu ada berapa materi gitu. Semuanya blok ini mempelajari tentang sistem urinaria atau sistem kandung kemih kayak gitu. Kemudian blok selanjutnya mempelajari sistem reproduksi. Jadi memang dibagi kayak kalau anak sekolah itu subtema, tema dan subtema gitu ya. Sekarang tema 1, tema 2. Kalau anak kuliahan beda lagi bahasanya guys. Jadi bahasanya itu apa tadi blok ya? Ada dibagi dalam 24 SKS dibagi menjadi 3 blok seperti itu. Baik. Nah, Mbak Vivin, kan banyak nih anak-anak muda sekarang yang pada sibuk main HP, ya kan? Itu gimana biar iman para milenial itu tetap aman dan tidak mudah menurun, karena HP ini kan kadang bikin kita jadi males sholat, males apa-apa, jadi pengennya di depan HP aja tuh. Gimana tuh menurut Mbak Vivin, gimana caranya biar iman tetap aman? Iya, apalagi saat ini ya, saat dunia seperti ini kayak gitu, apalagi sekarang anak milenial pasti nggak bisa itu lepas dari gadget gitu, dari HP gitu ya. Karena semua informasi dari situ kan. Informasi apapun. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi dari dulu mungkin juga belum bisa itu mengontrol dari HP, dari gadget. Pas awal-awal ya. Iya, pas awal. Apalagi saya habis dari pondok 6 tahun gitu. Tidak pernah pegang HP sama sekali. Gitu. Terus habis itu kuliah kan di luar, boleh pegang HP. Awalnya over juga? Awalnya over, hampir setiap saat, nggak bisa lepas itu. Terus tapi, gimana tuh caranya? Saya tahu diri gitu, saya kan mahasiswa gitu, apalagi kedokteran kan sangat padat gitu jadwalnya, jadi mau nggak mau harus bisa ngontrol diri buat nggak pegang HP, seperti itu. Dikurangi kali ya, dikuranginya. Mungkin ada amalan-amalan ini. Waktunya gitu, Amalan-amalan apa itu biar nggak kan perlu dialihkan nih supaya nggak ke HP terus, kan perlu dialihkan ke apa gitu kan. Nah, itu ke apanya ini apa? Kalau mungkin saya jadi rajin baca Al-Qur'an atau jadi apa gitu. Kan ada pengalihannya gitu loh, Mbak. Kalau saya pribadi dari dulu suka membaca. Apalagi membaca novel itu ya. Kapan-kapan kita ini ya sharing ya tentang novel. Terus saya dari dulu suka baca novel. Kalau saya
sebenarnya main gadget, main HP itu lama-lama capek. Lama-lama capek, iya. Tangan lama-lama pegal-pegal juga. Soalnya kan. sekarang ada sindrom ini juga ya. Iya, yang lama main HP kadang tangan bisa nggak bisa gerak, iya kan? Pegel-pegel juga. Apalagi yang kebiasaan main game, gamer tuh, itu lama-lama pegal juga nih tangan, gitu kan. Mata juga nggak sehat. Ya, kalau saya merasakan sih Mbak lelahnya pegang gadget. Itu. Jadi mungkin bisa mengalihkan ke sekali-kali lah membaca buku. Membaca buku itu. Yang tidak ada radiasinya ya, jadi tidak melalui gadget. Jadi memang pasti kita mata, kembali lagi ke buku gitu ya. Pasti mata akan merasakan lelah seperti itu kan. Jadi pengalihannya ini ke membaca, ke membaca buku gitu. Jadi biar tidak ke gadget terus, jadi bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang lain gitu. Salah satunya adalah dengan membaca buku gitu. Iya. Mungkin ada yang lain juga, mau hal-hal yang bermanfaat biar tidak waktunya itu sia-sia di depan HP itu biasanya nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa. Kita 1 jam baca Quran itu capeknya Masya Allah ya. Iya, tapi kalau gitu. Pegang HP di depan HP 1 jam nggak kerasa. Iya, itu sekali. Karena memang setan itu mudah sekali mempermainkan kita. Iya. Nah, Mbak Vivin, kalau dalam Islam sendiri nih, iman itu kan bisa naik, bisa turun ya Mbak ya. Gimana nih yang harus kita lakukan pas iman kita turun? Nah, gimana tuh? Ya dulu, waktu di pesantren saya pernah dikasih pelajaran tuh, perkataan ulama salaf kan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sesungguhnya iman itu bisa naik dan turun gitu. Naiknya itu dengan taat dan turun itu dengan maksiat gitu. Naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Oke, kemudian taat di sini kan susah kan taat, apalagi kemudian maksiat sini yang bermacam-macam maksiat bisa kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita taat itu yaitu kembali ke diri kita masing-masing ya, seperti itu kan. Bagaimana apakah ada iman di dalam diri kita itu untuk melakukan ketaatan ini. Kemudian untuk saya sendiri jika saya lagi down nih, imannya lagi turun. Itu dia, pas lagi turun gimana? Saya sih selalu mengingat-ingat apakah hidup saya ini sia-sia atau enggak gitu di dunia itu kan. Masih ada manfaatnya atau tidak gitu. Kemudian saya mengingat lagi, masa iya sih saya tuh di sini seperti ini terus gitu. Masa iya saya terus sih gitu. Kayak nggak ada artinya gitu. Nggak ada artinya gitu. Standar aja gitu apalagi hidupnya. Maka sekarang semakin dewasa, semakin besar kan. Harus tahu diri juga gitu. Jadi bagaimana diri kita ini bisa taat kepada Allah, taat akan aturan-aturannya. Jadi mencari tahu aktivitas-aktivitas bagaimana caranya meningkatkan taat itu sendiri gitu. Taat, dengan introspeksi diri bahwasanya kita nggak boleh hidup yang standar-standar aja gitu, harus di atas standar, nggak boleh yang biasa-biasa saja. Kita harus over the standard gitu kan ya Mbak Vivin ya. Jadi biar bisa meningkatkan kualitas kita sebagai anak muda, kualitas diri. Iya, betul ya begitu ya. Baik. Terus sebagai anak milenial ini kan maunya punya media sosial, pastinya punya ya. Nah, ini kan terus-terusan main medsos nih, gimana nih biar medsos kita nih tetap bisa aman soal iman? Aman soal iman. Aman soal iman. Medsos kan kadang dibikin sekarang kan lagi musim TikTokan tuh. Iya, betul. Itu ya Allah, itu benar-benar merusak marwah wanita ya. Jangan sampai jamaah kita jangan sampai main TikTok. Awas ya. Nanti dimarahin sama ustazah loh. Nah, gimana nih Mbak? Gimana biar medsos kita tetap aman soal iman? Iya, kalau tetap aman ya pasti di medsos tuh banyak godaan-godaan ya pasti ya, banyak sekali. Kita lihat contoh satu aja, contohnya di IG tuh bakal banyak keluar postingan-postingan seperti itu. Kemudian postingannya tidak bermanfaat gitu kalau ya. Saya sendiri sih melihat postingan seperti itu langsung saya scroll aja. Nggak usah dilihat gitu ya. Karena mata akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Oke. Kemudian gimana pemanfaatannya itu? Kemudian saya sendiri sih kalau di IG itu bakal contohnya nge-follow yang lebih bermanfaat seperti itu. Contohnya IG-nya apa Mbak? Bisa dipromokan? Oh iya. Alfia? Alfia ZR. Alfia ZR, oke.
Ada, kamu sih Iwan jadi nggak boleh lihat fotonya. Terus Ya, Mbak. seperti itu. Oke. Ya saya sih di IG sendiri lebih banyak mau follow yang bermanfaat seperti itu, seperti Kajian-kajian. kajiannya siapa, iya. Apalagi kalau sekarang kan, tapi sekarang kan sedang ramai-ramainya pandemi COVID-19 ini. Jadi saya sering nge-follow yang seperti dokter siapa buat melihat bagaimana sih cara ngadepin COVID-19 ini. Dokter Zaidul Akbar itu juga Oh, bagus iya, ya. itu bagus, ada ya. ramuan-ramuan. Ramuan herbalnya seperti Iya, itu. kita harus minum tuh setiap hari. Saya jadi rajin minum Mbak setiap hari supaya kebal tubuhnya, supaya sehat ya kan. Oh, mineral lemu juga katanya. Iya. Kita harus menjaga diri dari itu semua, iya kan. Terus kalau keluarga sendiri gimana nih Mbak? Abah, Umi selalu motivasi Mbak Vivin ini bagaimana? Iya, selalu sih. Selalu, motivasi itu sebenarnya nggak perlu diucapkan sih ya. Nggak perlu Jadi diucapkan motivasi dengan tingkah laku. Dengan tingkah laku kita melihat orang tua kita seperti apa itu sudah, menurut saya sudah bisa memotivasi gitu. Contohnya Abah sendiri yang bekerja keras gitu. Itu Bahkan dokter ya pasti iya, jadwalnya sibuk sekali ya. motivasi saya pengen jadi dokter yang benar-benar bisa jadi pekerja keras gitu. Seperti itu. Kalau dari Umi sendiri sih motivasinya ya, dimanapun Umi itu selalu bilang, dimanapun kamu berada selalu ingat Allah gitu. Selalu ingat Allah. Ya, Allah selalu melihat kita gitu. Selalu Allah mengawasi kita. Mengawasi kita. Karena kan jauh ya kuliahnya ya. Iya. Abah Umi di Blora Solo, sedangkan Mbak Vivin sendiri di Aceh Di kan Aceh. jauh. Kalau kita tidak selalu mengingat Allah, itu nanti akan bahaya juga. Iya, Ya nggak betul. ada yang, kita harus mawas diri juga Iya. bahwasanya apapun yang kita lakukan itu akan selalu diawasi Awasi oleh oleh Allah. Jadi kalau mau berbuat yang menyimpang ini kita ingat bahwasanya Allah melihat kita gitu, Iya, dan apa yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Iya. Begitu ya Mbak Vivin ya. Jadi itu yang membuat motivasi Mbak motivasi Vivin saya. jauh dari orang tua itu tadi ya. Terus Mbak Vivin, soal COVID-19 ini Mbak Vivin, sebagai anak kedokteran nih ya, harus bagaimana sih kita? Iya. Mungkin itu udah jadi pertanyaan nggak asing bagi Iya, saya. pertanyaan tidak asing. Soalnya mungkin jadi anak kedokteran awal tuh pasti dapat pertanyaan seperti itu gitu, apalagi dari teman-teman saya gitu. Gimana sih Vin cara ngadepin gini gitu. Berarti Kamu kan calon dokter bla 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 kayak gitu. Berarti jawabannya sudah template ya harusnya. Iya. Harus udah sama, terus ada pertanyaan ini terus dijawabnya harus ini ya, sama. Gimana jadi, nih? Mau nggak mau harus tahu gitu. Mau nggak mau Ya. harus tahu. Nah, Ya, gimana? setelah diberi pertanyaan seperti itu, jadi saya jadi searching, jadi browsing tentang COVID-19 seperti itu. Kemudian saya cari tahu bagaimana sih penyebarannya, bagaimana ini bla 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 seperti itu. Kemudian saya share tuh ke teman-teman ya, dari yang sederhana aja sih. Contohnya cuci tangan seperti itu. Gimana sih langkah cuci tangan yang baik seperti itu. Langkah cuci tangan yang baik. Mungkin sudah banyak ya video-video di Iya. Instagram, di YouTube, di Facebook juga sudah banyak bagaimana cara mencuci tangan Cuci yang yang benar. baik, Kemudian itu. apalagi? Kemudian bagaimana etika ketika batuk seperti itu etika kan. ketika batuk. Kemudian ada lagi? Kemudian lebih bersikap higienis sih sama lingkungan gitu kan. Higienis sama lingkungan. Lebih melihat kebersihan lingkungannya seperti apa. Kalau kira-kira nggak bersih itu ya jangan Iya. jangan berada di lingkungan itu gitu betul. ya. Habis pegang apa langsung cuci tangan Iya. gitu ya. Lebih ya itu tadi balik lagi ke yang kita Balik omongin di lagi, awal iya, di tadi, awal. bahwa kita jadi lebih hidup bersih sekarang bersih. gara-gara ada COVID-19 ini, COVID-19, ya iya. kan? Nah, terus nih Mbak, katanya kan selain iman yang harus kita kuatkan untuk menghadapi COVID-19 ini, kan imun kita nih harus kita jaga juga, ya kan? iya, Nah, betul. gimana nih agar imun kita ini kuat untuk menghadapi COVID-19 ini? Kan kita harus punya tameng juga nih. Nah, gimana itu cara menjaga imunnya? Agar imun kuat. Ya itu lagi balik lagi ke awal. Kita harus tahu bagaimana sih, kan imunitas itu kan daya tahan tubuh gitu. Kita harus tahu seberapa sih daya tahan tubuh kita gitu. Kemudian ya untuk cara menambahnya kita jangan stres itu. Jangan yang awalnya. stres, Iya, oke. jangan stres. Kemudian Kalau hidup stres yang bersih imunnya gitu. menurun gitu ya Mbak ya? Iya pasti itu, pasti akan menurun seperti itu. Kemudian
makan makanan yang bergizi, minuman yang bergizi seperti itu. Kemudian juga kemudian setelah itu kan kita kan akan mengkonsumsi makanan, minuman seperti itu. Kita perhatikan, kita perhatikan. Apalagi anak milenial sekarang kan suka tuh mencoba makanan atau minuman yang baru. Iya, wisata kuliner ya, banyak sekali kuliner, makanan sekarang. Kadang pengen nyoba sana, pengen nyoba sini. Kadang kita nggak tahu juga apakah itu sehat atau tidak untuk tubuh kita, bersih atau tidak. Jadi takutnya nanti ada penyakit yang masuk, jadi imun kita melemah, jadi gampang deh kena virus gitu kan. Nah, gimana sih Mbak kalau ada orang yang ngeyel dan egois tidak mau mengindahkan aturan-aturan itu, jadi nggak mau cuci tangan? Allah masih bersih kok gitu, padahal kita nggak tahu, kuman kan nggak kelihatan ya Mbak ya di tangan kita ada apa, terus kita pegang langsung makan gitu, tidak mengindahkan aturan itu gimana tuh Mbak? Kalau ada orang yang kayak gitu, diapain harusnya? Balik lagi seperti tadi di awal kan, saya sudah bilang mungkin Indonesia ini ada istilah santuy itu tadi kan, jadi bahkan terlalu santuy ya, biar biasa aja gitu ya. Jadi anak-anak plus 62 ini tuh terlalu anak-anak plus 62 terlalu menyepelekan gitu, menyepelekan. Ada yang bilang COVID-19 ini nggak bakal masuk Indonesia gitu, tapi ternyata malah penyebarannya secepat itu. Sekarang secepat ini gitu. Ya untuk anak-anak yang masih seperti itu, untuk orang-orang yang masih menyepelekan seperti itu, lebih aware ya. Untuk diri sendiri lah. Lebih aware kepada diri sendiri. Jadi kalau nggak bisa melindungi orang lain, minimal lindungilah dirimu sendiri gitu ya Mbak ya. Iya, karena kehidupan sekarang itu bakal berdampak ke kehidupan nantinya kita gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang akan berdampak ke kehidupan kita selanjutnya. Oke. Sebahaya apa sih Mbak? Atau bagaimana kalau imun kita melemah ini sebahaya apa tuh? Ya seperti teori di kedokteran, kalau jika seseorang itu terkena penyakit, ya salah satu faktor penyebab penyakit itu adalah faktor imunitas, yaitu daya tahan tubuh itu tadi. Daya tahan tubuhnya lemah. Iya, kalau imun kita atau imunitas kita turun, maka resiko orang tersebut terkena penyakit itu akan resikonya semakin besar gitu untuk terkena penyakit seperti itu. Baik. Terus kan kalau ada yang bilang nih Mbak, alah mati itu kan sudah takdir dari Allah. Kan ada tuh banyak video yang kayak gitu juga kan. Kalau udah mati ya mati, bukan karena corona gitu. Apa sih pendapat Mbak nih? Kalau ada orang yang bilang kayak gitu? Iya ya. Itu kan ya mati di tangan Allah ya emang iya. Iya, mati di tangan Allah ya. Ya saya pernah dengar di dalil di surat At-Taubah itu ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya tidak ada satu musibah pun yang menimpa kepada kami, kepada kita, kecuali musibah itu sudah ditulis atau ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz tadi. Dialah Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Ya untuk pasti mati sudah di tangan Tuhan ya, sudah di tangan Allah gitu. Tetapi kalau kita tidak berikhtiar, berusaha seperti itu, apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, kita tuh harus berusaha kan, harus berikhtiar. Kemudian yang terakhir harus bertawakal seperti itu. Karena kita memang serahkan Rasulullah juga sudah ini kan ya Mbak ya, untuk menghadapi wabah itu kan sudah ada antisipasinya bagaimana ya kan? Bagaimana tuh Mbak harusnya? Jadi tidak cuma berserah diri seperti itu. Jadi harus ada ikhtiarnya, harus ada berusaha. Karena berserah diri itu tidak hanya dengan tengok-tengok berdiam saja, tapi ada sesuatu hal yang harus kita lakukan supaya virus itu tidak menyerang kita. Begitu ya Mbak Win ya. Oke. Terus apakah kalau ini Mbak pas sedih itu bisa bikin imun kita melemah? Kalau tadi kan stres ya, kalau kata Mbak Evin ya, kalau stres itu bisa bikin imun kita lemah. Kalau pas kita sedih itu bisa bikin imun melemah juga nggak? Terus kalau bahagia tuh tiba-tiba imun kita menguat, ada yang kayak gitu juga nggak? Memang itu fakta atau mitos? Karena ada beredar banyak kalimat sekali kayak gini, banyak sekali di medsos juga. Kamu harus bahagia biar imunnya kuat, jangan boleh sedih gitu. Itu gimana tuh, bener nggak sih? Iya.
semester kemarin saya belajar tentang imunitas ini, tentang sedih dan juga bahagia. Kemudian pada saat bahagia itu akan muncul kurang lebih 4 hormon ya. Salah satunya hormon adrenalin, itu yang meningkatkan rasa bahagia. Kemudian rasa bahagia ini akan melancarkan aliran darah, kemudian melancarkan metabolisme tubuh juga. Jadi kalau orang bahagia lebih sehat ya, Mbak? Iya, ya? jadi otomatis imunitas akan naik. Dan justru sebaliknya gitu, jika kita stres tadi itu, stres, sedih gitu, metabolisme akan tidak lancar, kemudian aliran darah juga tidak lancar, pikiran juga susah kan berpikir saat kita sedih itu. Kemudian imunitas juga akan turun seperti itu. Melemah gitu ya, Mbak. Karena berawal dari hati ya, hati yang gembira akan menjadikan tubuh kita sehat. Tapi kalau kita sedih, hatinya kotor, itu jadi gampang sakit ya, gitu. Terus agar bahagia itu bahaya. Oh, bahagia. Aduh, tulisannya Masya Allah. Agar bahagia itu asal bahagia, apa bahagia itu karena iman? Maksudnya gimana ya itu ya, Tati ya? Ada pertanyaan. Gimana agar bahagianya itu karena iman gitu loh maksudnya, Mbak. Bahagianya itu tidak karena duniawi saja, tapi bahagia itu dari dalam batin kita, kebahagiaan dari dalam hati. Itu bagaimana, Mbak? Agar bahagia dari dalam hati ya. Yaitu kembali ke diri kita masing-masing kan. Iya, bagaimana kita mensyukuri setiap hal yang kita hadapi itu kan. Jadi kalau kita bersyukur tuh pasti akan hati kita plong gitu. Tenang. Jadi tenang, jadi legowo lah bahasanya kan. Jadi akan bahagia dari hati sendiri gitu. Jadi syukur ya. Bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan juga, akan menambah kenikmatan yang lain juga, ya kan? Jadi kuncinya memang harus menjadi hamba yang bersyukur supaya bahagia. Jadi kalau misalnya ada duit gak ada duit, ya harus bersyukur. Gitu. Karena biar bahagia. Kalau bahagia kan jadinya seneng, ya kan? Bahagia jadi seneng. Nah, nih Mbak, ya anak-anak muda nih di luar sana, kan banyak nih yang putus cinta ya Mbak. Apalagi kita ini sedang dakwah Blora tanpa pacaran, jadi putusin aja. Itu kita lagi menggencarkan dakwah itu supaya anak-anak yang pacaran ini pada putus gitu. Jadi kita kan memang targetnya ke anak-anak muda. Kalau putus cinta itu kan lagi sedih ya Mbak ya. Apa bisa kena virus corona Mbak? Gimana Mbak? Ya mungkin kan itu salah satu faktor penyakit dapat menyerang kita tuh kan faktor imunitas itu tadi kan. Faktor imunitas. Kemudian putus cinta itu menurut cinta saya soal sih biasa, wis. Nggak ada. Aduh. Oke. Gimana? Kalau tentang pandemi COVID-19 ini mungkin nggak ada hubungannya sama putus cinta itu nggak ada hubungannya. Iya. Tapi kan sedih tuh Mbak. Oh iya. Mungkin akan terkena virus-virus yang lainnya seperti itu. Mungkin akan pusing atau akan flu seperti itu kan. Pernah putus cinta nggak sih Mbak? Nggak pernah. Ini anak pondok Tat, ya Allah. Di pondok 6 tahun nggak pernah pacaran. Jadi ini Masya Allah sekali, muda, berdaya, beragama. Ini perfect sekali ya. Jadi mudah-mudahan tidak pernah terjerumus pada hal itu ya, Mbak Pipin ya. Jadi memang tidak ada hubungannya putus cinta dengan virus corona. Jadi kalau putus cinta nggak akan kena virus corona juga. Kalau putus cinta tuh justru malah bahagia, ya kan? Iya, harusnya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, terhindar dari maksiat. Allah menjaga kita, kan begitu ya Mbak Pipin ya. Nah, karena putus cinta tidak ada hubungannya dengan corona, agar tidak mudah terserang virus nih Mbak Pipin. Apa nasihat buat anak-anak milenial nih Mbak Pipin? Ya mungkin buat anak milenial yang harusnya punya pikiran yang lebih jernih gitu, lebih ingin mencari tahu gitu. Perkuat ilmu lah, apalagi buat kita anak-anak muda kan harus menghadapi kehidupan selanjutnya gitu. Perkuat ilmu kita gitu, mencari pengalaman tentang kehidupan. Kemudian kita juga menjaga kondisi fisik kita, menjalin silaturahim gitu. Menjalin silaturahim. Iya, tapi karena sekarang ada pandemi ini, mungkin bisa lewat
media sosial, lewati video call atau silaturahimnya seperti apa. melalui itu. Iya. Jadi tambah ilmu itu Iya, tadi. nambah ilmu, Perkuat iman juga. berkuat iman. Karena itu masuk ke tema kita kan iman dan imun Iya. itu harus seimbang keduanya ya kan. Jadi imannya harus kuat, imunnya juga harus kuat Harus supaya tidak mudah terserang virus gitu. Jadi anak-anak muda ini kalau masih muda biasanya imunnya lebih kuat, tapi Iya, tidak harusnya lebih kuat. tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Iya. imun kita juga bisa melemah gitu ya Mbak Vivin ya. Nah caranya itu tadi supaya tidak mudah terserang virus, kita harus tambah ilmu gimana caranya biar memperkuat imun kita dan juga meningkatkan takwa supaya memperkuat iman kita gitu. Gimana nih tips agar bisa istiqomah baca Quran? Nah, karena kan ini pas lockdown gini kan banyak sekali waktu luang kita. Tidak bekerja, maksudnya ya bekerja, ya kuliah, ya sekolah, tapi semuanya kan serba online. Tapi kan banyak waktu kita yang lebih luang daripada hari-hari biasanya sebelum lockdown. Nah, gimana tips agar supaya bisa istiqomah baca Al-Quran? Karena setiap hari kita sebagai muslimah ini tidak boleh lepas dari Al-Quran. Setiap hari harus baca Al-Quran. Iya, betul. Supaya bisa istiqomah, Mbak Vivin. Bagaimana tuh? Iya, kalau berbicara istiqomah itu sangat berat ya, apalagi saya sendiri berat gitu kalau istiqomah harus membaca Al-Quran gitu. Tapi saya harapkan setidaknya lah sehari itu bisa membaca 1 lembar gitu. Sehari itu 1 lembar aja. Iya, untuk minimal orang awam ya, minimal gitu. Tapi untuk saya sendiri yang lulusan pondok gitu, malu gitu kalau saya sehari cuma 1 lembar gitu. Malulah pada diri sendiri gitu kalau cuma 1 lembar. Wah, malu-maluin gitu ya. Iya, betul. Meskipun sebenarnya minimal selembar aja itu tidak apa-apa karena 1 huruf itu bernilai 10 kebaikan. Silakan dihitung sendiri ya. Kira-kira kalau 1 huruf 10 kebaikan, selembar ada berapa huruf? Berapa kebaikan yang Anda dapatkan dengan membaca 1 halaman itu? Betul. Begitu Mbak Vivin ya. Jadi Banyak sekali. motivasi diri sendiri ya untuk agar setiap hari bisa membaca Al-Quran. Kembali ke diri masing-masing lagi. Mbak Vivin biasanya setiap hari baca berapa halaman? Bisa. Oh, sebentar. Mbak Vivin sendiri biasanya berapa baca halaman? Kalau saya sih sulit ya sekarang, apalagi kan habis di pondok 6 tahun tuh. Jadi keluar pondok tuh kayak kayak merasa bebas gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya sendiri untuk istiqomah tuh sulit gitu. Jadi mungkin setiap hari itu saya dapat 2 lembar tuh sudah banyak ya banyak itu ya. Tapi setiap hari harus diusahakan membaca Al-Quran. Iya, betul. Mbak Vivin, terus kalau ada anak-anak muda di luar yang nggak bisa baca Quran ini gimana nih Mbak Vivin nih? Nggak bisa baca Quran ya? Motivasi dong untuk mereka yang, waduh aku sih nggak bisa baca Quran, jadinya nggak bisa tuh tiap hari baca Quran. Gitu. Nah, gimana? Ya buat yang belum bisa baca Quran ya, jangan malu lah gitu. Jangan malu buat memulai gitu. Apalagi kan masih anak muda tuh pasti masih gampang gitu untuk mempelajari sesuatu tuh masih gampang gitu. Jadi ya intinya jangan malu buat memulai, buat belajar gitu. Mulailah belajar sama siapa, sama teman kalau emang ada teman yang bisa gitu. mengajarkan gitu kan. Ada teman yang bisa membantu baca Al-Quran. Istilahnya PW-nya sama teman ya udah sama teman. Oh, PW-nya sama gitu. teman, belajarlah sama teman. Kalau dekat punya ustadz ustadzah, belajarlah sama yang bisa. Sama yang bisa. Kita ada juga kok program baca Quran di Kito Cafe. Dari yang nggak bisa baca Quran sama sekali, itu kita akan ajarin. Jadi dari awal sampai dengan bisa, nanti ada terus gitu. Semoga nanti pandemi ini segera berakhir supaya pembelajaran kita, kajian kita di Kito Cafe di Mu'alaf Center itu segera dapat berlangsung kembali. Terus kalau selesai kuliah nanti Mbak Vivin, ada pertanyaan nih Mbak Vivin, karena ini lagi jomblo ya, baru semester 2, selesai kuliah nanti Mbak Vivin, mau fokusnya mau menikah atau ke kerja Mbak Vivin? Saya
Saya sendiri sih melihat dokter-dokter. Umur berarti 20 ya? Umur 19. Oh 19, Masya Allah, adikku. 19 tahun, oke. Nah, berarti masih panjang perjalanan. Iya, masih panjang. Nanti setelah kuliah ini mau fokusnya ke nikah atau ke kerja? Gimana tuh? Kalau saya sendiri sih belum bisa ya menjawab itu ya. Soalnya Belum bisa menjawab. soalnya kuliah aja masih lama gitu. Apalagi kuliah kedokteran tuh bakal 6 tahun ya? Perjalanan tuh bakal 7 tahun. Oh 7 tahun? Iya, sekarang 7 tahun. 7 tahun keluar SD. Iya. Oh iya. Terus? 7 tahun. Ya mungkin setelah itu saya pengen merintis kerja dulu ya. Karir Biar, dulu. karir dulu sih. Tapi kalau misalnya sudah ada yang serius gimana tuh Mbak? Wis. Saya kembalikan ke Abah ya kalau itu. Oh kembalian ke Abah. Abah nonton nggak Abah di rumah? Kembalikan ke Abah. Jadinya kalau ada yang serius kan nggak boleh ditolak tuh Mbak. Kalau ada yang serius baik alaknya, iya kan? Iya. Tapi kalau Mbak Vivin sendiri itu adalah mau fokus ke karirnya dulu, Karir dulu, nanti setelah lulus kuliah gitu. Karena dokter sendiri berat guys kuliahnya guys. Jadi memang 24 SKS satu semester ini sangat berat sekali, apalagi dibagi menjadi 3 blok ini. Tadi kan blok. pikirannya pecah menjadi 3 ya Mbak Iya, ya. betul. Hari ini belajar ini, nanti siang belajar ini, sore belajar ini. Itu kan membutuhkan pemikiran yang harus fokus pada hal-hal itu. Kalau dibagi ke yang lain nanti kesulitan, takutnya seperti itu gitu. Jadi memang fokusnya mau ke karir dulu. Jadi nikahnya belum dipikirkan gitu. Tapi juga kalau belum memikirkan menikah jangan sampai pacaran juga. Iya. Pesannya gimana nih Mbak buat anak-anak muda? Kalau yang mau memilih karir dulu misalnya, berarti kan nggak boleh pacaran. Tapi kan namanya juga perasaan anak-anak muda yang sedang bergejolak ini kan Mbak ya. Kadang kan ada yang jatuh cinta ya teman kuliah gitu kan, ada hasrat-hasrat. Itu pesannya Mbak Vivin buat anak-anak muda ya, itu Mbak Vivin. pasti sih, itu pasti gitu. Oh itu pasti, jangan-jangan Mbak Vivin juga nih. Kalau saya sih waktu kuliah sih buru-buru gitu mau mikirin kayak gitu. Nggak sempat ya? Kuliah aja ya ampun, Udah pusing banget gitu. Hampir setiap hari itu bakal ada ujian-ujian seperti itu. Dan sih buat teman-teman seperti itu sih ya, kembali ke diri masing-masing itu sih ya. Ada nggak iman gitu dalam diri kita? Ada nggak iman di diri kita? Betul. Supaya terjauhkan dari maksiat itu. Yang diawali dengan berpacaran itu tadi gitu. Iya. Jadi jangan sampailah dekat-dekat ke hal-hal yang seperti itu ya Mbak Vivin ya. Supaya terjauh gitu kan. Berarti kalau supaya terjauh itu kembali lagi tebalkan iman kita. Begitu. Kembali ke diri sendiri gitu ya Mbak Vivin ya. Jadinya memang bahaya sekali. Ini kalau kuliah itu dicampur kan memang biasanya. Iya, dicampur. Ini universitasnya negeri, swasta. Tapi memang kalau perkuliahan semuanya sepertinya ya. Kalau universitas Islam atau non Islam itu atau negeri itu memang gitu. Dicampur ya. Jadi laki perempuan gitu kan. Jadi kita biasa berinteraksi dengan mereka. Tapi sukanya saya di Aceh tuh jadi sana tahu diri gitu, antara laki-laki dan perempuan tahu diri. Apalagi di Aceh sana kan masih mendirikan syariat-syariat Islam ya, walaupun sekarang sudah agak melemah gitu. Nggak ada, perempuan nggak boleh buka aurat juga ya di sana ya? Nggak ada. Berarti semuanya berhijab di sana? Semuanya berhijab. Waduh, enak ya. Dari yang saya takjub tuh naik trans itu, naik bus trans, itu juga dipisah. Jadi namanya trans apa? Trans Banda Aceh gitu? Kotaraja kalau di sana. Trans Kotaraja. Jadi di sana itu wanita depan, laki-laki belakang. Oh, gitu. jadi dipisah. Ada hijabnya juga nggak? Nggak. Oh, nggak ada. Kan ada selarat ya. Nggak ada gitu. Bercanda. Jadi dipisah, Ikhwan Ahwat, Ikhwannya di depan, Ahwatnya di belakang. Itu naik bus Trans Kotaraja. Trans Kotaraja. Jadi pengen ke sana deh. Iya. Kayak gimana sih kehidupannya di sana ya? Jadinya karena di sana memang masih sudah menerapkan syariat Islam dengan baik di sana, meskipun sekarang sudah mulai melemah. Kenapa itu mulai melemahnya? Kenapa itu? Ya mungkin kan karena dunia sudah seperti ini gitu, sudah semakin seperti ini kan. Jadinya tergantung pemimpinnya melemah. Juga kayak gitu. Betul. Ya Mbak Vivin ya, pemimpinnya apakah tapi sudah bagus sekali itu ya di Aceh itu.
Sudah bagus sekali di Aceh itu karena semua sudah berhijab. Jadi ini para ikhwan-ikhwan ini bisa menjaga pandangan juga ya Mbak Vivin ya. Jadi tidak melihat-lihat aurat wanita yang dengan bebas seperti di kota-kota lain. Jadi di sana tuh seperti tabu gitu. Kalau cewek cowok, kalau laki-laki perempuan boncengan, kalau laki-laki perempuan tabu ya. Jadi nggak enak sendiri jadinya kalau mau. Oh, mungkin itu karena itu Mbak Vivin dikirim ke sana supaya menjaga diri Mbak Vivin dari hal-hal yang tidak baik itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Jadinya kan terjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik gitu kan, karena di sana kalau mau pacaran juga nggak enak, mau boncengan juga nggak enak sama masyarakat sekitar, meskipun balik lagi kita kan diawasin juga sama Allah, nggak boleh sama hal yang kayak gitu. Itu ya Mbak Vivin ya. Nah tapi kalau di sana apa namanya ini kalau kuliah kan memang berinteraksi dengan apa namanya lawan jenis ini kan pasti kan ya. Itu pasti. Memang kita sendiri yang harus menjaga diri atau bagaimana? Iya pasti. Kan anak kuliahan biasanya kan terlalu sering berinteraksi, satu kelompok atau apa gitu kan sering berinteraksi, jadinya kadang kita over juga gitu. Gimana tuh biar nggak over? Apalagi saya sendiri kan kuliah di kedokteran tuh pasti akan ada namanya kuliah yang sistem praktek tuh. Jadi praktek, jadi yang buat praktek tuh teman saya yang laki-laki seperti itu. Jadi ya sebisa kita menjaga jarak gitu. Oke, baiklah. Itu pesan untuk anak-anak muda. Oke, pesan untuk anak-anak muda semuanya di sana itu tentang penguatan iman. Jadi kan kita hari ini bahas iman sama imun. Ini penguatan imannya seperti ini nih buat anak-anak muda. Nah, sekarang nih Mbak Vin, kita balik lagi ke imun. Kita ke COVID-19-nya itu. Sekarang nih Mbak ya, kan banyak sekali penolakan jasad dari korban COVID-19 itu. Nah, menurut Mbak gimana nih tentang penolakan itu? Kita kan harusnya nggak boleh nolak, kan itu sudah meninggal dunia gitu kan. Nah, menurut Mbak Vivin bagaimana tentang penolakan yang sudah terjadi itu? Ya itu salah satu I see humans but no humanity itu kan. Oke, ulangi Mbak, biar pelan-pelan Mbak. Oke, soalnya ini pada nggak bisa bahasa Inggris Mbak yang di belakang kamera ini Mbak, pelan-pelan, slowly. I see humans, jadi saya banyak melihat manusia gitu, but no humanity gitu. Not humanity, jadi aku melihat manusia tapi tidak ada kemanusiaan di sini ada gitu. Sikap kemanusiaan gitu. Jadi kan banyak kita dengar kabar-kabar tentang siapa jenazah-jenazah yang ditolak sama seperti itu. Jadi kita humanity-nya kita juga harus ditingkatkan. Kurang, humanity di sini tuh sudah kurang gitu. Humanity-nya kurang. Jadi padahal jenazah COVID-19 itu deh sudah dikemas secara rapi gitu, sudah dikemas secara steril gitu, disterilkan. Lapisannya sendiri aja udah ada 4 lapisan kalau tidak salah. Apa saja Mbak? Oh, dari plastik jadi dari plastiknya, dari kafannya gitu. Kemudian setiap lapisan kan juga sudah didisinfektan juga. Jadi ya insya Allah setelah kita berikhtiar itu tadi, selanjutnya kita tawakal. Jadi harusnya sudah aman ya Mbak ya? Insya Allah sudah aman. Jadi ketika kita sudah bertawakal, sudah berusaha mengemas jasad itu dengan baik, harusnya tidak usah ditolak gitu. Memang SDM kita ini yang perlu ditingkatkan ya Mbak ya, supaya human-nya itu tadi memiliki humanity yang tinggi juga gitu ya Mbak ya. Jadi tidak hanya menjadi manusia saja, tapi juga menjadi manusia yang memiliki punya hati. Jadi memanusiakan manusia, betul sekali, kita harus seperti itu. Ini gimana time-nya? Closing. Oke, nah Mbak, ini closing statement. Harapannya Mbak buat anak-anak muda saat ini Mbak, coba dipertegas lagi setelah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, harapannya untuk anak-anak muda zaman sekarang ini gimana kalau dari Mbak Vivin sendiri? Untuk saat ini sih ya, untuk ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, ya mungkin untuk anak muda yang suka nongkrong tuh di kafe atau di apa, untuk saat ini libur dulu lah gitu. Libur dulu dari nongkrong-nongkrongnya. Tahan diri dulu gitu. Kemudian yang belum tanggap akan kebersihan, akan kehigienisan suatu makanan minuman, yang mungkin bisa ditingkatkan kembali gitu, kebersihannya gitu.
Yang paling sederhana sih itu tadi apa, cuci tangan itu. Jangan lupa cuci Itu sepele tangan. tapi penting. Sangat penting gitu, Oh, sangat gitu. manfaatnya sangat sangat banyak gitu dari cuci tangan. Karena virus itu kan salah satu faktor penyebarannya dari tangan gitu, yang paling cepat gitu. Jadi ya dimanapun berada jangan lupa cuci tangan. Oke, jadi itu tadi yang berikutnya adalah harus apa namanya? Jadi serak deh Ustaz. Jadinya memang kita harus meningkatkan kebersihan diri gitu tadi ya. Harus lebih aware lagi tentang kebersihan diri kita. Itu harapannya untuk anak-anak muda. Satu, kurangi nongkrong. Yang kedua adalah tingkatkan kebersihan dirimu gitu. Ya, betul begitu Mbak Vivin ya? Betul. Oke, semangat buat anak-anak muda semuanya. Baik, Masya Allah sekali. Semoga chit-chat kita sore ini bisa memberikan manfaat untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman kru di belakang kamera ini, memberikan manfaat untuk umat ya. Jadi rasanya sebenarnya pengen lama-lama lagi. Nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Vivi ya, setelah acara ini. Baik, tapi karena dibatasi waktu, udah gelap juga, mendung. Semoga Mbak Vivin sehat selalu, lekas selesai kuliahnya, tetap istiqomah di jalan Allah. Lekaslah lulus, segera kembali mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk bangsa dan juga agama. Mengabdi untuk suami, pengen banget kayaknya. Coming soon. Masih lama Mas, karir dulu katanya Mas. Terima kasih jazakumullah khair Mbak Vivin. Well guys, I think that's all for today, for this afternoon. Kita sudah berada di penghujung acara. And thank you so much untuk yang sudah stay tune dari awal hingga akhir bersama kami. Don't forget to like and share this video. Udah dipesenin suruh pakai bahasa Inggris. Jangan lupa, besok kita ada streaming lagi dengan tema Jauh di Mata, Dekat di Hati. Bersama dengan Ustadz kita yang super kece, Ustadz Deno Aji Murti, dan juga MC kondang dari Blora, yaitu Bang Tahan Abu Rayyan. Besok jam 4 lagi ya, sampai dengan selesai. Kita bahas kupas tuntas tentang fikih LDR. Jadi buat pasutri, pasangan suami istri yang lagi LDR, yang lelah dilanda rindu, silahkan disimak dengan baik. Besok temanya sangat oke sekali pokoknya. Jangan sampai terlewatkan ya. Baik, saya Miss Rizky dan juga Mbak Vivin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, thank you. Bihak dong.